Saya pribadi bukan dari latar belakang orang Islam tadinya. Cinta kepada agama ini, mendekatkan diri kepada agama ini, bahkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena simpati kepada akhlak yang melekat pada individu muslim, tidak. Kalau kita bertetangga dengan orang Manado, tanya agamanya, asal betul-betul Manado, pasti Kristen. Jadi kalau orang Manado masuk Islam, luar biasa hidayah yang Allah berikan. Di satu kesempatan juga, di sisi yang lain, kami masuk Islam bukan karena melihat sikap orang Islam. Sikap yang menentukan, yang mendorong, memobilisasi keimanan jiwa kami untuk bersyahadat adalah meneladani akhlak, perilaku, historik, sejarah dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang saya bilang, sejarah tentang hal ini mungkin ibu bapak baru tahu. Kami meneliti Al-Quran secara detail. Kata orang tua-tua dulu, kalau mau lompat jangan air yang dangkal. Kalau air yang dangkal, anda kakimu patah, tulang rusukmu patah. Kalau lompat, lompatlah ke dalam air yang dalam. Aman antum. Yang penting satu, antum bisa berenang. Yes. Apa maksudnya itu? Kalau mau tinggalkan agama, kritisi dulu agama yang akan anda tujui dalam pandangan eksologi, etika, logika, estetik. Dari sudut pandang etika, nilai agama ini bagus atau tidak. Dari sudut pandang logika, bukan person to person, brain to brain, bukan otak ke otak, pribadi pemeluk agama ke pribadi pemeluk agama, bukan mood to mood, bukan kata-kata ke kata-kata, word to word, tidak. Tapi sikapi nilai agama itu dari sudut pandang etika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Di Masjid Imam Malik ini kita menggelar sebuah peringatan akbar. Pertalian dengan komitmen dan konsekuensi kehidupan umat Islam, momen yang sangat tepat di tengah keterpurukan masyarakat saat ini. Peringatan Maulid Nabi tidak ada hal lain yang perlu kita tekankan kecuali problematika akhlak. Menitik beratkan pada akhlakul karimah. Sekilas dari apa yang tadi yang disampaikan oleh Qori, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Nabi Muhammad terdapat tauladan yang baik bagi kami, yaitu orang-orang yang mengingat hari kiamat, yaumil akhir, dan orang-orang yang mengingat Allah. Ayat itu setiap tahun itu saja yang kita baca, tapi implementasi realitas dalam kehidupan manusia berbeda-beda untuk mengkajinya.
Ibu bapak, saudara-saudaraku, jangan lupa tahun 2020, tahun 2021, 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, kita tidak boleh berkumpul melaksanakan maulid, berhimpun bersama-sama, bersilaturahim untuk mengadakan maulud, karena kita diisukan dengan isu pandemi COVID-19 Corona. Umat Islam terpuruk, baik dalam keterpurukan iman, terutama dalam stabilitas kondisi kehidupan ekonomi. Imbas daripada dua hal itu sampai hari ini masih terasa. Memasuki 1444 Hijriah, 1445 Hijriah, kita boleh beribadah, bahkan kita boleh ke Baitullah melaksanakan umroh dan haji. Mulai kita berkumpul, mulai kita memeriahkan maulid Nabi kembali. Alhamdulillah. Sekarang menjadi pertanyaan, hampir 10 tahun, bukan hanya tahun 2020, bukan hanya tahun 2021, tapi hampir satu dekade, hampir 10 tahun, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, terseok-seok, tertati-tati untuk mencari jati diri. Secara komitmen dalam konsistensi kehidupan kita bernegara, umat Islam itu tidak minta banyak kepada pemerintah secara khusus. Umat Islam cuma meminta jangan diganggu mereka beribadah, jangan diganggu mereka untuk ke Baitullah. Tapi kondisi dan keadaan memungkinkan kita untuk tidak boleh beribadah, termasuk alasannya kemarin pandemi COVID-19 dan Corona. Lalu ada apa yang terjadi dalam kehidupan kita bernegara? Masa bimusibatin illa biidnillah. Musibah yang terjadi dalam kehidupan negara secara luas, secara universal, dan Indonesia secara khusus. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh memungkirinya. Ini adalah ujian Allah. Berhenti kita menyalahkan si A, si B, si C, ke masyarakat, kepada pemerintah. Kita sekarang mulai mengintrospeksi diri. Saya pribadi bukan dari latar belakang orang Islam tadinya. Cinta kepada agama ini, mendekatkan diri kepada agama ini, bahkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena simpati kepada akhlak yang melekat pada individu Muslim, tidak. Saya dari suku Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dulu Manado itu, waktu saya masuk Islam 2006, presentasi umat Islam di Manado itu hanya 0,18%. Dari 2006 sampai 2023, 17 tahun menanjak drastis. Ibu bapak semua punya handphone. Lihat perkembangan umat Islam di Manado. Saat ini persentasenya 60%.
ada dampak positif. Bagaimana gambaran kewibawaan, bagaimana magnetik yang terjadi dalam dakwah di nasional internasional. Ada pengaruh yang cukup kuat terhadap diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Manado itu sama dengan orang Batak. Dia bermarga. Saya bermarga. Nama saya Yahya Waloni. Orang Batak ada yang bermarga Simanjuntak, ada yang bermarga Nasution. Tapi orang Batak ada yang Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Tapi kami Ahwan, orang Manado itu enggak ada yang beragama Islam. Orang yang suku Manado, lahir di Manado, besar di Manado. Mulai dari kecil kami sudah dididik dengan Sondag School, Holland Spreken, Sending, Segeling, yang mengajarkan kepada kami tentang doktrin, dogmatika agama Kristen. Kuat. Kalau kita bertetangga dengan orang Manado, tanya agamanya, asal betul-betul Manado, pasti Kristen. Jadi kalau orang Manado masuk Islam, luar biasa hidayah yang Allah berikan. Di satu kesempatan juga, di sisi yang lain, kami masuk Islam bukan karena melihat sikap orang Islam. Sikap yang menentukan, yang mendorong, memobilisasi keimanan jiwa kami untuk bersyahadat adalah meneladani akhlak, perilaku, historik, sejarah dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu bapak bertanya, bagaimana mungkin Pak Yahya tahu tentang Nabi Muhammad? Ini betul ibu bapak, di Purwakarta ini secara psikologis, dalam konteks teologis, artinya dalam budaya dan dalam pemahaman agama, secara psikologis dari kecil kita sudah dididik tentang wibawa, bahkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, adakah ibu bapak tahu asal muasal datangnya kitab suci Al-Quran dan perkataan-perkataan yang mendasarinya tentang Ahmad? Insya Allah semua pendeta di dunia ini tahu. Umur 8 tahun, sosok laki-laki, anak yang sudah ditinggal ibu bapaknya, dibawa oleh pamannya berdagang di Syam. Abu Thalib membawa Ahmad. Tidak ada satupun yang tahu kalau beliau ini adalah Nabi. Kalau dalam studi kependetaan di semester 4 mata kuliah Christologi atau pelajaran tentang sejarah Islam, Islamologi, ahli kitab ini tahu persis siapa ayah, siapa ibu, siapa generasi awal dari keturunan Ahmad dan Abdullah, anak Abdullah ini. Semua ahli kitab tahu. Itulah sebabnya di usia 8 tahun dibawa ke Yerusalem. Orang tidak tahu siapa anak ini, tapi ada satu sosok ahli kitab terbuka di Yerusalem bernama Imam Pendeta Bukhairah. Kemana Rasulullah melangkah, awan mengikutinya. Ke kanan awan menudunginya,
ke depan awan menyertainya, ke kiri awan mengikutinya. Kemana saja Rasul melangkah, awan menaungi beliau. 2 kali dalam catatan sejarah awan menyertai manusia. Pertama, pembebasan Israel dari Fir'aun, dari tangan Fir'aun, dari Mesir menuju ke Koniun atau Kanaan, atau sekarang disebut dengan Palestina. Yang kedua, tentang penyertaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad, kata Abu Thalib, dari mana Anda mengatakan itu? Dari Masjidil Aqsa saya melihat anak ini dari tadi. Tolong, usai jam dan saat ini, bawa kembali Ahmad ini ke Makkah. Singkirkan anak ini, amankan dia, karena ini adalah cikal bakal Nabi yang terakhir dari penggenapan Taurat dan Injil. Ini yang sudah pernah disampaikan, satu-satunya tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idzqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musalikalima baina yadaya minat Taurat wa basisra bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Jadi sebelum Bukhari menyampaikan 576 tahun ke belakang sudah disampaikan oleh Al-Masih, dan itu masih sampai sekarang terbukukan dalam konteks teori kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya kira-kira begini, waktu Isa menyampaikan itu Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Jauh sekali. Islam belum datang, kiai belum datang, buyah belum datang, ajengan belum datang, satu pun Muslim belum ada waktu itu. Jangankan Rasulullah, kakek Rasul Abdul Muthalib belum lahir. 576 tahun Al-Masih sudah menyampaikan. Ini yang saya bilang, sejarah tentang hal ini mungkin Ibu Bapak baru tahu. Kami meneliti Al-Quran secara detail. Kata orang tua-tua dulu, kalau mau lompat, jangan air yang dangkal. Kalau air yang dangkal, Anda kakimu patah, tulang rusukmu patah. Kalau lompat, lompatlah ke dalam air yang dalam. Aman antum. Yang penting satu, antum bisa berenang. Yes. Apa maksudnya itu? Kalau mau tinggalkan agama, kritisi dulu agama yang akan Anda tujui dalam pandangan eksologi, etika, logika, estetik. Dari sudut pandang etika, nilai agama ini bagus atau tidak. Dari sudut pandang logika, bukan person to person, brain to brain, bukan otak ke otak, pribadi pemeluk agama ke pribadi pemeluk agama, bukan mood to mood, bukan kata-kata ke kata-kata, word to word, tidak. Tapi sikapi nilai agama itu dari sudut pandang etika. Maka antum akan bertemu dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Di mana ketinggian Islam itu? Sudut pandang, teori dan ajarannya. Saya kemarin mengkritisi bajingan tua yang sekarang sudah di penjara, Panji Gumilang. Orang diangkat sebagai pemimpin pesantren. Anak saya di pesantren Muhajirin kelas 3 Sanawiyah. Ibunya orang Sunda, tinggal di Cilimus.
Kiainya bilang begini, kasih majalah ke saya, majalah Muhajirin. Perwujudan daripada iman adalah amanah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Dikasih jabatan sebagai pemimpin pondok pesantren, kelakuannya kelakuan wazina. Ini dia, menista wanita-wanita yang ada di situ, melakukan pencurian, melakukan dusta. Awas ibu bapak, pihak kepolisian ini tidak melihat pengakuan seorang terdakwa. Seumur-umur saya hidup, nanti dihisab saya masuk penjara. Bukan saya sedih, saya bangga. Tidak kamu dikatakan beriman kalau Allah tidak menguji kamu. Ma sabaq bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbu, yahdi qalbu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha tahu kedalaman isi hati kita. Dan orang yang beriman akan tahu apa kejadian terjadi satu jam, besok pagi, besok siang. Bukan berarti dia seperti malaikat, tidak. Tapi ada feeling, call, ada hati yang berbicara. Sama kita ngomong dengan orang, kalau orang ini sudah gak senang kita ngomong, gak kompak di hati, tinggalkan. Tapi pernah gak mau tengok wajah orang itu karena wajah orang munafik. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.